Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dengan Syekh Umar Al-Mansur Al-Rahimi dalam pengajian kita dalam kitab Mursyidut Thullab, dan insya Allah yang akan ada salah satu dari anak-anak kami Syekh yang akan membacakan pengajian minggu lalu. Dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Matlabut Tsalits. Pembahasan yang ketiga, fi hukmil mujmal, tentang hukum mujmal. Wattafaqu ala wuqu'il mujmal, ulama sepakat akan adanya bentuk mujmal fi mushafin wa sunnah, pada Al-Quran dan hadis. Faltaqobal, maka terimalah. Wa hukmuhu faqada jawazil amal, adapun hukumnya boleh beramal semuanya. Ila wurudi ma bihi qadayan jali, sampai ada dalil yang menunjukkan salah satu dari makna. Al-mas'alatu sabi'ah fil mubayyan wal bayan wa fihima matalib. Al-matalabul awal, pembahasan yang pertama, fi ta'rifi kulli minhuma, tentang definisi dari keduanya. Innal mubayyan ma'al bayan, sesungguhnya mubayyan begitupun bayan, arrafa kullan ahlul irfan, telah didefinisikan oleh para ulama. Fa'awwalun naw'aini fahuwa malahu, salah satu dari dua jenis adalah mubayyan, sesuatu yang memiliki dilalatun wadihatun, makna yang jelas. Watani adalah yang kedua adalah al-bayan, ayyakhruja syai'u minal ashkal, sesuatu itu keluar dari yang tidak jelas, ila tajalli wa tidahil hali, kepada yang jelas dan nampak keadaannya. Mubayyan ada dua jenis. Ada mubayyan yang jelas dengan sendiri. Contoh, wallahu bikulli syai'in alim. Ini adalah mubayyan yang tidak perlu dijelaskan. Contoh kedua, was'alil qaryah, tanyakan kampung. Ini mubayyan yang harus dijelaskan sehingga menjadi tanya penduduk kampung. Al-matlabut tsani, pembahasan yang kedua, fi udrubil bayan, tentang model-model penjelasan al-bayan. Walil bayani udrubun fal mubtada, dan al-bayan punya banyak model-model. Yang pertama, maka nabil qauli, yang penjelasan dengan ucapan. Contohnya, naikkanlah zakat. Zakat di sini mujmal, tidak jelas. Maka Nabi menjelaskan suatu kebun yang disirami dengan air hujan, maka wajib mengeluarkan 1/10. Adapun dengan biaya seperti menyiramnya, maka hanya 1/5. Wataniha, dan yang kedua, bada bil fi'li, nampak dengan perbuatan. Contohnya, ketika Allah berfirman yang artinya kerjakanlah sholat, Nabi menjelaskan dengan sholat di hadapan para sahabatnya. Watalif, dan yang ketiga, bil kitab, dengan tulisan. Contohnya, Nabi ketika menulis pemungutan zakat dengan tulisan. Rabi'uha, yang keempat, isyaratul awwab, memberi kode. Contohnya, ketika Nabi menjelaskan dengan tata cara sujud,
Nabi mengisyaratkan ke dahi dan di hidungnya. Wasadis, dan yang keenam, as-sukutu an su'al, diam ketika ditanya. Contohnya, ketika Nabi dihidangkan makanan, tapi makanan itu ada bawangnya, maka Nabi tidak memakannya karena Nabi tidak ingin bermunajat kepada Allah kalau mulutnya bau. Sabi'uha, yang ketujuh, jami'u ma qad sabaqa minal mufassisat, semua jenis-jenis taksis maka itu bayan. Pun musaddiqah, jadilah engkau orang yang membenarkan. Wahaka wahidan minal amtilah, ini satu contoh dari 7 contoh. Bayanuhu kaifiyatas sholat, penjelasan tata cara sholat. Sholat, sholat. بارك الله فيك. نفع الله بما بعلمك. تفضل. Insyaallah. Barakallah. Pembacaan arti dan apa yang anak-anak pahami terhadap pengajian minggu lalu. Mungkin langsung saja Syekh untuk kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyid Tullab karya Andre Kuruta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah yang membahas tentang usul fiqh. Kita masih pembahasan al-mabhas as-sabi' atau al-mas'alah as-sabi', yaitu al-bayan wal al-mubayyan wal bayan. Kita masuk al-matlab ats-tsalits, al-matlab ats-tsalits. Pembahasan yang ketiga dari al-mubayyan dan al-bayan. Fi ahkamil bayan, tentang hukum-hukum al-bayan, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-bayan. Kata Andre Guruta di sini, la yanbaghi li sahibi syari'ah ta'khiruhul bayana waqtal hajah idh yaqtadi ta'khiruhul iqrara ala a'qadin yuntijud dirara aw amalin bighairi wajhin qad faqid syai'in minal hukmi qad faqid syai'an aw syai'un minal hukmi fi syar'il asad. تأخيره عن زمان الخطاب فيه خلاف من ذوي الألباب وأكثر المحققين قد رأوا جوازه والآخرون قد أبوا ومذهب المحققين معتمد بحجة نقلية حيث اقتضى وذاك تفسير النبي الأفضل كيفية الصلاة بعدما نزل. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga tentang hukum al-bayan. Kata Andre Gruta di sini hukum yang pertama Andre Gruta di sini sebutkan dua hukum yang berkaitan dengan al-bayan. Hukum yang pertama kata Andre Gruta, la yang bagi li sahibi syariah, tidak pantas, tidak boleh bagi pemilik syariat. Siapa pemilik syariat? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pemilik syariat karena beliau yang dikasih amanah menyampaikan. Nah, jadi pemilik syariat secara hakiki adalah Allah. Disandarkan kepada Allah pemilik syariat. Tapi Nabi juga disandarkan kepadanya pemilik syariat karena
Nabi diberi tugas untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pantas bagi Allah, begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li sahibi syariat. Tidak pantas, tidak boleh bagi pemilik syariat Allah dan Rasulullah ta'khiruhul bayanah, mengakhirkan penjelasan, menunda penjelasan. Mengakhirkan artinya menunda penjelasan waqtal hajah, ketika dibutuhkan, saat dibutuhkan. Artinya ketika penjelasan itu dibutuhkan, maka tidak boleh, tidak bisa, tidak mungkin Allah meninggalkan penjelasan tentang hukum tersebut. Tidak mungkin meninggalkan bayan ketika bayan itu dibutuhkan. Allah dan Rasulullah tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang seharusnya dijelaskan pada saat penjelasan itu dibutuhkan. Waqtal hajah. Kenapa? Yaqtadi ta'khiruhul iqrara. Karena ketika menunda atau mengakhirkan penjelasan tersebut, maka penundaan tersebut menunjukkan akan pengakuan. Yaqtadi ta'khiruhu al-iqrara. Pengakhirannya, penundaan itu menunjukkan pengakuan, ikrar, ala aqadin yuntijud dirarah, pengakuan terhadap keyakinan, akidah yang berdampak buruk, yuntijud dirarah, yang berdampak buruk. Jadi ketika Allah atau Rasulullah mendiamkan sesuatu, ketika sahabat berbicara atau ketika Nabi melihat seseorang mengucapkan sesuatu, meyakini sesuatu, kemudian Nabi mendiamkannya. Padahal keyakinan tersebut adalah keyakinan yang sesat, mengandung keburukan. Ketika mendiamkan masalah tersebut, tidak menjelaskannya padahal dibutuhkan penjelasan, maka itu akan mengandung makna pengakuan terhadap akidah yang buruk. Jadi ketika mengakhirkan, ketika menunda penjelasan akan suatu keburukan, maka akan berdampak atau akan menunjukkan adanya pengakuan terhadap keburukan tersebut. Makanya ulama mengatakan tidak mungkin takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Kesimpulannya, hukum yang pertama, ulama mengatakan la yajuzu takhirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu penjelasan itu dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika mengakhirkan atau menunda atau tidak menjelaskan sesuatu yang seharusnya dijelaskan, maka itu akan mengakibatkan adanya pengakuan terhadap suatu keburukan. Baik itu berupa keyakinan, au amalin, kata Enrico Setti, au amalin bi ghairi wajhin qad faqid, atau mengakui suatu amalan tanpa ada petunjuk atau tanpa adanya kebenaran. Au amalin, atau amalan, mengakui suatu amalan bighairi wajhin, tanpa ada dalil, tanpa ada petunjuk. Qad faqida syai'un minal hukmi fi syar', kehilangan sesuatu dari hukum syariat al-asad, yang kuat. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, kemudian perintah itu seharusnya dijelaskan maksudnya, tapi tidak dijelaskan. Allah memerintahkan sesuatu, kemudian tidak menjelaskan sesuatu itu, maka
akan menimbulkan amalan yang dilakukan tanpa petunjuk. Orang akan beramal sesuai dengan maunya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan, tidak ada bayan. Ketika tidak ada bayan, maka orang akan beramal sesuai dengan apa yang mereka pahami. Sehingga bisa jadi mereka meyakini sesuatu yang buruk tanpa ada penjelasan. Atau melakukan satu amalan yang tidak benar tanpa ada penjelasan. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi dalam syariat Islam. Adanya penundaan penjelasan saat dibutuhkan penjelasan tersebut. Ketika penjelasan itu dibutuhkan, maka pasti Allah menjelaskan penjelasan tersebut. Ketika tidak dibutuhkan, maka tidak dijelaskan. Hanya seperti ketika Nabi mengatakan kepada sahabat, Inna Allah farada alaikumul hajja fahujju. Allah memerintahkan kalian berhaji, maka berhajilah. Di sini Nabi tidak menjelaskan apakah haji itu tiap tahun atau tiap bulan atau bagaimana. Nabi cuma menyuruh kita berhaji, maka berhajilah. Ketika tidak dijelaskan berarti cukup sekali saja. Cukup sekali saja. Karena seandainya haji itu tiap tahun, kemudian tidak dijelaskan bahwa tidak tiap tahun, atau tidak dijelaskan bahwasanya yang dimaksud perintah haji ini tiap tahun, maka itu akan menimbulkan keyakinan yang keliru, akan menimbulkan amalan yang keliru. Seharusnya dia haji tiap tahun, tapi dia tidak haji tiap tahun. Kenapa? Karena tidak dijelaskan. Karena tidak dijelaskan. Seperti ketika Allah memerintahkan kita sholat. Allah tidak mendiamkan. Bagaimana tata cara sholat? Allah jelaskan. Ketika sholat itu dibutuhkan, penjelasannya, maka turun penjelasan tentang tata cara sholat. Nah, jadi ini kaidah yang pertama. Bahwasanya tidak boleh meninggalkan atau menunda penjelasan saat dibutuhkan. Ketika penjelasan dibutuhkan, maka pasti penjelasan itu datang dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Ketika tidak dibutuhkan, maka tidak akan turun penjelasan. Karena sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas, tidak butuh dijelaskan. Tapi ketika sesuatu itu butuh dijelaskan, maka pasti syariat akan turun menjelaskannya. Atau akan turun wahyu menjelaskan perintah tersebut. Nah, seperti Allah memerintahkan kita bersedekah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Perintah menunaikan zakat. Apakah Allah tidak menjelaskan tata cara zakat? Allah jelaskan tata cara zakat. Kenapa? Karena ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Atau la yajuz ta'khirul bayan an waqtil haja. An waqti al haja. Kemudian hukum yang kedua yang disebutkan oleh Andre Gurukta di sini, beliau rahimahullah mengatakan ta'khiruhu an zamanil khitab, mengakhirkan penjelasan atau menunda penjelasan dari waktu penyampaian. Artinya Allah memerintahkan kita sesuatu. Tapi tidak menjelaskan pada waktu diperintahkan. Zamanil khitab. Zamanil khitab artinya waktu diturunkan, waktu adanya perintah. Tidak dijelaskan. Tapi akan dijelaskan nanti ketika sudah dibutuhkan. Kalau bahasanya di sini mengatakan yajuzu ta'khirul bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah. Yajuzu
ta'khirul bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah. Boleh menunda penjelasan saat penyampaian, ketika disampaikan tidak dijelaskan, tapi ditunda ila waqtil hajah, sampai tiba waktu dibutuhkan penjelasan. Jadi ketika disampaikan penjelasannya belum dibutuhkan. Maka ketika penjelasannya sudah dibutuhkan, maka akan datang penjelasan. Kayak sini Anda kita mengatakan ta'khiruhu an zamanil khitab, mengakhirkannya dari waktu penyampaian. Ketika Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, Nabi, Allah tidak menjelaskan. Kenapa bisa? Karena akan dijelaskan nanti ketika sudah dibutuhkan penjelasan tersebut. Nanti dibutuhkan penjelasannya baru dijelaskan. Terima saja dulu perintah, terima saja dulu hukum. Ketika sudah mau diamalkan itu hukum, maka akan turun penjelasan. Tidak mungkin tidak diturunkan penjelasan ketika perintah itu sudah mau diamalkan, dilakukan. Contohnya, seumpamanya ada pimpinan. Pimpinan pondok mengatakan, dia utus guru atau santri pergi ke pergi ke mana? Pergi ke Jakarta seumpamanya. Ada pertemuan. Kamu besok pergi ke Jakarta. Nah, pergi apa di Jakarta? Apa yang harus dilakukan di Jakarta? Belah, besok pi. Sekarang yang jelas siap-siap saja. Besok atau pekan depan kamu ke Jakarta. Bagaimana? Apa yang saya lakukan di sana? Gak usah dulu penjelasannya sekarang, belum dibutuhkan penjelasannya. Nanti kalau kau mau pergi, nanti pekan depan baru saya jelaskan. Itu namanya takhirul bayan an waqtil khitab. Ketika diperintah, belum dijelaskan apa yang harus dia lakukan. Tapi ketika sudah mau diamalkan, mau dilaksanakan itu perintah, baru turun penjelasannya. Nah, ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan, ketika penjelasan dibutuhkan tapi tidak dijelaskan. Katakan, bantu saya sekarang. Bantu saya sekarang. Hanya apa yang harus saya bantu? Harus jelaskan apa yang mau dibantu. Kau menyuruh seseorang sesuatu yang tidak jelas. Itu tidak boleh. Memerintahkan sesuatu yang membutuhkan penjelasan tapi tidak dijelaskan. Sedangkan perintah itu sudah mau dikerja. Beda kalau perintahnya sekarang, tapi pelaksanaannya nanti bulan depan. Berarti nanti bulan depan baru dibutuhkan penjelasan itu. Maka boleh penjelasannya ditunda. Kalaupun dijelaskan sekarang, tidak ada masalah juga. Terkadang dijelaskan sekarang, perintahnya, bagaimana cara melaksanakan itu perintah sekarang. Kapan dikerja? Nanti besok. Boleh. Tapi boleh juga perintahnya dulu sekarang, nanti besok penjelasannya. Nah, di sini Andri Gurta sebutkan permasalahan ini, ta'khiruhu an zamanil khitab fihi khilafun min dawil albab. Ada khilaf ulama di sini. Ada perselisihan ulama. Zawil albab itu ulama, orang-orang yang berakal, itu ulama. Ada perselisihan di kalangan ulama. Apakah boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu penyampaiannya, waktu khitab. Wa aktsarul muhaqqiqina qad ra'au. Kebanyakan ulama yang meneliti tentang masalah-masalah hakik, qad ra'au. Mereka berpendapat jawazahu, bahwasanya boleh. Boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu penyampaian sampai datang waktu dibutuhkan penjelasannya. Itu kebanyakan ulama. Wal akharuna qad abau. Sedangkan ulama yang lain itu tidak menerima, tidak membolehkan. Nah, tidak boleh. Ketika perintah diturunkan, maka penjelasannya juga harus diturunkan saat itu juga. Sekalipun penjelasannya belum dibutuhkan sekarang. Tapi ketika ada perintah, maka penjelasannya harus turun bersamaan dengan perintah. Itu pendapat
sebagian ulama. Wa mazhabul muhaqqiqina mu'tamad. Sedangkan mazhab muhaqqiqin, mayoritas ulama, pendapat yang pertama, itulah yang mu'tamad. Itulah yang dipegangi. Itulah yang diamalkan. Itulah yang paling kuat. Bihujjatin naqliyatin qad i'tadad. Dengan dalil-dalil naqli. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Haitsu i'tadad. Dengan dikuatkan. Artinya dikuatkan dengan dalil-dalil nakliyah Al-Quran dan Sunnah. Ini pendapat pertama, bahwasanya boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu penyampaiannya sampai datang waktu dibutuhkan penjelasan tersebut dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dikuatkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Haitsu tadat, ketika dia dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Bihujjatin naqliyah, dengan hujjah-hujjah, dalil-dalil naqliyah Al-Quran dan As-Sunnah. Wadhaka tafsilun nabi afdal. Ada itu, wadhaka, dan itu tafsilun nabi, penjelasan nabi al-afdal, nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Kaifiyat as-salati, penjelasan bagaimana tata cara salat, ba'dama nazal, setelah beliau turun dari langit. Nah, maksudnya apa? Ketika Nabi SAW melakukan Mi'raj, diangkat ke langit, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, Allah perintahkan salat. Allah perintahkan salat 5 waktu. Ketika Nabi menerima perintah kewajiban salat 5 waktu, Allah tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat 5 waktu itu. Waktunya bagaimana, berapa rakaatnya, kapan Allah menjelaskan bagaimana tata cara salat? Setelah Nabi turun dari langit. Setelah Nabi tiba di bumi, kemudian datang Jibril menjelaskan bagaimana cara salat. Jadi di sini Allah tidak menjelaskan tata cara salat ketika di langit. Tidak mengatakan, wahai Jibril, jelaskan dulu kepada Muhammad tata cara salat, karena saya sudah perintahkan dia salat 5 waktu. Tidak. Nabi hanya memerintah kewajiban. Bagaimana cara salatnya? Setelah Nabi turun ke bumi. Kenapa? Karena Nabi ketika di langit tidak membutuhkan penjelasan. Karena belum mau dikerja, salat belum dilakukan pada waktu di langit. Kapan Nabi melakukan salat? Ketika tiba di bumi. Ketika sudah tiba di bumi, Nabi butuh penjelasan bagaimana tata cara salat. Maka Jibril datang. Katakan, wahai Muhammad, begini tata cara salat. Eh, Jibril datang di awal waktu, hari pertama, kemudian di hari kedua datang di akhir waktu. Kemudian Jibril mengatakan, antara 2 waktu ini itulah waktu salat. Artinya Nabi menerima penjelasan bagaimana tata cara salat 5 waktu setelah Nabi turun dari langit, setelah menerima perintah wajibnya salat 5 waktu. Tidak mendapatkan penjelasan ketika di langit, tapi setelah turun. Menunjukkan bahwasanya penjelasan boleh diakhirkan ketika waktu penyampaian sampai tiba waktu dibutuhkan penjelasan tersebut. Nah, ini 2 hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum al-bayan. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kemudian kedua, yajuzu ta'khirul bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah. Sama seperti ketika diturunkan kewajiban haji. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, untuk Allah wajib bagi manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara haji. Kewajiban haji itu pada tahun 9 Hijriah.
Tahun 9 Hijriah Allah mewajibkan ibadah haji. Tapi Nabi menjelaskan tata cara haji ketika tahun 10 Hijriah. Ketika Nabi menaikkan haji, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Tahun 9 Hijriah, para sahabat haji dengan tata cara haji Nabi Ibrahim. Tata cara hajinya Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi haji, Nabi menjelaskan haji yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengakhirkan penjelasan. Nabi tidak menjelaskan tata cara haji ketika diwajibkan haji tahun 9. Nanti menjelaskan tata cara haji di tahun 10. Karena disitulah sahabat membutuhkan penjelasan bagaimana haji yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke al-mas'alah as-saminah. Mas'alah as-saminah. Fil mutaradif wal mushtarak. Al-mutaradif wal mushtarak. Bukan wal mushtarik, tapi wal mushtarak. Perbaiki barisnya. Al-mutaradif wal mushtarak. Mutaradif, nanti ada penjelasannya. Mutaradif itu dua kata maknanya sama. Dua kata tapi maknanya sama. Sedangkan mushtarak, mushtarak satu kata tapi maknanya banyak. Satu kata banyak maknanya. Ini masih penjelasan tentang mujmal karena penjelasan bayan itu penjelasan tentang mujmal. Mujmal itu sesuatu yang belum jelas. Ya. Mubayyan sesuatu yang jelas. Al-bayan penjelasan. Penjelasan mujmal. Al-mubayyan sesuatu yang sudah jelas. Di antara mujmal, di antara perkara mujmal adalah lafaz-lafaz mutaradif atau lafaz-lafaz mushtarak. Mutaradif atau mushtarak. Dua kata yang sama maknanya mutaradif. Ya. Atau satu kata tapi banyak maknanya. Seperti kuru, seperti pembahasan sebelumnya, kuru. Satu kata tapi maknanya bermakna suci, bermakna haid. Al-jaun. Al-jaun terkadang bermakna hitam, terkadang bermakna putih. Itu namanya mushtarik atau mushtarak. Al-mushtarak. Al-mutaradif. Mutaradif. Artinya satu kata tapi maknanya sama seperti asad. Asad itu singa. Hafs. Hafs itu juga singa. Hafsun. Begitu juga eh, Fahad. Fahad itu singa juga. Eh, Singa itu ada 100 lebih anunya. Katanya 100 kata maknanya sama. Itu singa. Ya, maknanya singa. Al-Laith. Al-Laith itu singa juga. Al-Laith. Jadi Laith, Asad, Hafs. Ini kata yang banyak, tapi maknanya satu. Itu singa. Ya, singa. Tapi seperti ain. Ain, satu kata. Tapi terkadang ain bermakna emas. Ain terkadang bermakna mata air. Ain terkadang bermakna mata-mata. Ain terkadang bermakna barang yang dijual. Ini masalah yang ke-8 tentang mutaradif dan mushtarak. Wa fihi matalib.
ada beberapa masalah pembahasan dalam dua materi ini, dua masalah ini. Al-matlabul awal, pembahasan yang pertama, fi ta'arifi kullin minhuma. Fi ta'arifi kullin minhuma. Definisi masing-masing dari keduanya, definisi mutaradif dan definisi mustarak. Andre Guruta mengatakan, ta'addudul lafzi li ma'nan wahid, muradifun kanamirin wal asad, wa aksuhu mushtarikun, atau mushtarakun, kaljuni fihi sawadu wal bayadu qad'uni. Fihi sawadu wal bayadu qad'uni. Nah, kata Andre Guruta, ta'addudu al-lafzi li ma'nan wahid. Banyak lafaz untuk satu makna. Banyak lafaz, satu, dua, tiga lafaznya. Satu, dua, tiga lafaz. Kalimat, kata. Tapi maknanya satu. Banyak kata untuk satu makna. Muradifun. Itu adalah muradif. Itu dimaksud muradif. Kanamir. Seperti namir wal asad. Namir itu singa. Asad juga singa. Laif. Gadamfar. Gadamfar itu singa juga. Sama seperti jalasa wa qa'adah. Jalasa. Jalasa artinya duduk. Qa'adah artinya juga duduk. Yulusan. Qu'udan. Ini duduk. Seperti al-burr wal qamh. Qamh. Qamh dengan al-burr. Dua kata tapi maknanya satu. Gandum. Ini namanya apa? Mutaradif. Atau muradif. Muradif. Muradifun. Wa aksuhu. Sebaliknya. Kebalikannya. Mustarak. Kebalikan dari muradif adalah mustarak. Kaljun. Atau kaljaun. Aljaun. Kaljaun. Seperti kata aljaun. Aljaun ini fihi sawadu wal bayadu. Maksudnya adalah hitam dan putih. Artinya bisa aljaun bisa bermakna hitam, aljaun bisa bermakna putih. Jadi satu kata tapi dua artinya. Qad'uni. Qad'uni artinya sama-sama dimaksudkan. Artinya aljaun bisa bermakna hitam, bisa bermakna putih. Jadi satu kata dua maknanya. Sedangkan itu namanya mustarak. Tapi kalau dua kata atau tiga, tapi satu saja maknanya, maka itu namanya mutaradif atau muradif. المطلب الثاني في حكم المترادفين. في حكم المترادفين. Hukum yang berkaitan dengan kata yang mutaradif. Mutaradifaini atau mutaradifina. Kalau banyak, fina. Kalau faini berarti dua.
Kata Rekruta di sini wajawwazu wuku'a kullin minhuma. Wajawwazu wuku'a kullin minhuma fi mawdi'il akhara fi mawdi'il akhari haitsu udima al-mani'u asy-syar'iyyu hunaka nutiqa. فقال قوم لا يجوز مطلقا وبعضهم قد شرطوا في الصحة كونهما من لغة واحدة. هذا الخلاف لا يكون واقعا في آية القرآن فيما أجمعا. Hmm. Kata Andre Grota wajawazu, para ulama membolehkan. Jawazu ay al ulama, para ulama membolehkan wuku kulli minhum, adanya masing-masing keduanya. Artinya ada dalam bahasa Arab namanya mutaradif dan ada juga namanya mustarak. Mutaradif dua kata atau lebih satu maknanya. Mustarak satu kata tapi banyak maknanya. Ulama mengatakan ada seperti itu. Boleh terjadi seperti itu dalam bahasa Arab. Wajawazu wuku'a kulli minhuma. Tapi yang jadi masalah di sini, yang jadi pembahasan di sini, ketika ada satu kata yang sama, apakah kata tersebut boleh digantikan dengan kata yang serupanya? Artinya kalau saya mengatakan ijlis, bolehkah saya mengganti dengan kata uqud? Masa contohnya saya mengatakan raaitu asadan. Bolehkah saya ganti mengatakan raaitu namiran? Saya melihat singa. Asad, saya ganti dengan kata namir. Ulama mengatakan boleh. Masing-masing keduanya menggantikan fi maudhi'il akhar, menggantikan posisi yang lain. Jadi salah satu dari dua kata ini boleh menggantikan kedudukan yang lainnya. Jawazu wuqu'a kulli minhuma fi maudhi'il akhar. Ulama membolehkan adanya masing-masing salah satu dari keduanya menggantikan posisi yang lain. Haitsu udima, ketika tidak ada al-mani'u syar'i, hunaka nutiqa, selama tidak ada larangan syar'i yang menjelaskan. Selama tidak ada dalil yang melarang, tak boleh. Contohnya dalam perkara pernikahan, boleh mengatakan zawwajtuka, boleh mengatakan angkahtuka. Karena zawaj dengan nikah bermakna sama. Lafaznya beda tapi maknanya sama. Boleh mengatakan wahabtuhu lak, saya menghadiahkan, atau ahdaituhu lak. Wahabtu, wahaba. Wahaba berarti hadiah. Ahdaitu berarti hadiah juga. Boleh kata bi'tu, saya jual, atau syaraitu. Terkadang ishtara bermakna jual. Bai bermakna jual. Ishtara bermakna beli. Bai bermakna beli. Artinya boleh. Boleh ditukar. Selama tidak ada larangan syar'i. Selama tidak ada larangan syar'i yang melarang. Tidak ada dalil syar'i yang melarang. Maka setiap kata boleh menggantikan kata yang lain. Wa qala qaumun la yajuzu mutlaqa. Ulama yang lain berpendapat tidak boleh secara mutlak. Boleh, tidak boleh. Ketika ada kalimat dipakai, maka tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain sekalipun maknanya sama.
Ini dalam ilmu hadis ada namanya riwayatul hadis bil ma'na. Riwayatul hadis bil ma'na. Apakah boleh saya meriwayatkan hadis Nabi dengan maknanya saja? Contohnya, seumpamanya, eh, eh, man dakhala al-masjid, siapa yang masuk ke masjid, fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Siapa yang masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Kalau makna seandainya lafaz mata la yajlis, saya ganti menjadi la yaq'ud. Boleh atau tidak boleh? Jumhur ulama mengatakan selama tidak ada larangan syar'i, artinya duduk, jalas, yajlis, atau yaq'ud, tidak ada larangan mempergunakan dua kalimat tersebut. Maka boleh. Tapi kalau ada larangan tidak boleh. Seperti dalam doa. eh, Seperti amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Nabiyyikal ladzi arsalt. Sahabat ketika mendengarkan doa mengatakan wa bi rasulikal ladzi arsalt. Rasul mengatakan la wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Ya, dan jangan ganti rasul dengan jangan ganti nabi dengan rasul. Sekalipun secara makna nabi dan rasul terkadang satu maknanya sama saja. Nabi Muhammad SAW dia nabi dia juga rasul. Tapi Nabi melarang mengganti kata Nabi dalam doa tersebut dengan Rasul. Pemanya dalam azan. Mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diganti asyhadu anna Muhammadan Nabiullah. Tidak boleh. Sekalipun Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul juga. Tidak boleh diganti lafaz tersebut karena ada larangan syar'i. Lafaz azan, lafaz doa tidak boleh. Mengatakan Allahu Akbar menjadi Allahul A'zam. Al-Akbar, Al-A'zam sama-sama Allah juga. Al-Akbar, Allahu Al-Akbar, Allah Al-A'zam. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap Allah. Tapi tidak boleh diganti. Kenapa? Karena ada larangan syar'i. Tapi kalau tidak ada larangan syar'i maka boleh diganti dengan kata yang semakna. Tapi pendapat yang kedua matan tidak boleh lah ya justru mutlakan. Tidak boleh secara mutlak. Mau ada dalil, tidak ada dalil, tak boleh diganti kata-kata yang sudah ada. Sekalipun maknanya sama. Wa ba'duhum qad syaratu. Sebagian ulama mensyaratkan fi sihhati akan bolehnya mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain yang semakna kaunahuma min lughatin wahid apabila keduanya dari satu bahasa. Artinya sama-sama bahasa Arab boleh. Tapi kalau bahasa Arab diganti dengan bahasa Indonesia tidak boleh. Karena Allah Maha Besar. Azan, kata Allah Maha Besar. Tidak boleh. Harus satu bahasa. Hadal khilafu la yakunu waqi'an. Perselisihan ini tidak terjadi di ayatil Quran. Pada ayat Al-Quran. Fima ujmi sebagaimana kesepakatan ulama. Artinya tidak boleh ayat Al-Quran diganti dengan kalimat yang lain sekalipun semakna. Tidak boleh. Membaca Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Sepakat ulama Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Tidak boleh dibaca dengan makna. Harus sesuai dengan lafaz yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Mengatakan kul huwallahu ahad diganti mengatakan kul huwallahu wahid. Ahad diganti menjadi wahid. Ahad wahid sama di satu. Tidak boleh. Al-Quran tidak boleh diganti, kalimatnya tidak boleh diganti. Beda dengan hadis. Hadis, sebagian ulama tak boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Kecuali hadis-hadis yang berkaitan dengan doa, zikir, azan. Itu tidak boleh diganti. Tapi hadis-hadis Nabi SAW
Selama tidak merubah makna, maka boleh diriwayatkan dengan lafaz, dengan makna. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk tentang hukum al-musytarik atau al-mushtarak. Matlab yang ketiga. Bismillah. Tafadhal. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Dokter yang telah tadi alhamdulillah memberikan penjelasan terkait Al-Bayan. Kemudian telah masuklah kita pada mutaradif dan mustarak. Alhamdulillah. Kemudian kemungkinan ada di antara para santri yang ingin bertanya terkait pengajian tadi, kami silahkan. Nah, sepertinya tidak. Nah, Kemudian kami kembali memohon kepada Dokter untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itulah yang kitab Mursyidut Tullab yang dibawakan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi. Kemudian kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.